Hamas turun tangan lagi dengan mengutuk pembantaian Israel di kota Gaza dan Khan Younis pada Rabu 19 November 2025. Hamas menyatakan itu adalah eskalasi berbahaya di mana Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berupaya lanjutkan genosida. Mengutip Al-Mayadin pada 20 November, hal itu diutarakan oleh Hamas dalam pernyataannya pada Rabu 19 November kemarin. Lebih tepatnya, Hamas mengutuk serangan mematikan Israel dengan menyebutnya sebagai pembantaian yang mengerikan. Hamas lantas mendesak Amerika Serikat dan para mediator regional termasuk Mesir, Qatar, dan Turki untuk menegakkan gencatan senjata, sekaligus memberikan tekanan serius kepada Israel untuk menghormati perjanjian gencatan senjata. Lebih dari itu, Hamas menolak klaim Israel bahwa pasukan pendudukan menjadi sasaran tembakan, menyebut tuduhan tersebut sebagai upaya yang lemah dan transparan untuk membenarkan kejahatan dan pelanggaran yang berkelanjutan. Bahkan Hamas telah mencatat lebih dari 300 warga Palestina terbunuh sejak perjanjian gencatan senjata berlaku. Pakistan dan Afghanistan memanas di garis depan perbatasan. Bom bunuh diri tewaskan 12 orang di Islamabad. Mengutip Al-Arabiya pada 20 November, kabar itu diumumkan oleh militer Pakistan pada Kamis 20 November 2025. Dalam pernyataan terbaru, pasukan keamanan Pakistan telah menewaskan 23 militan dalam 2 operasi di dekat perbatasan Afghanistan. Adapun serangan itu dilakukan militer Pakistan setelah 1 minggu serangan bom bunuh diri terjadi di Islamabad dan menewaskan 12 orang. Menurut Pakistan, serangan bom bunuh diri itu direncanakan dari Afghanistan. Pakistan diklaimnya akan terus berupaya sekuat tenaga untuk memberantas ancaman militan yang disponsori dan didukung asing dari negara tersebut. Adapun militan itu adalah anggota Taliban Pakistan atau kelompok afiliasinya, menuduh musuh bebuyutannya India mendukung mereka. Lantas terkini sebuah faksi Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ratusan demonstran anti-Zionis meneriakan "Matilah IDF" di kota New York. Sekira 200 demonstran itu juga mengaku bangga dengan perlawanan. Mengutip Times of Israel pada 20 November, aksi unjuk rasa itu terjadi pada Rabu 19 November malam waktu setempat. Mereka kompak meneriakan intifada dan mencemooh orang-orang Yahudi dalam demonstrasi. Perlu diketahui, warga Yahudi New York telah berulang kali menyatakan kekhawatiran tentang bagaimana wali kota terpilih Zohran Mamdani akan menanggapi protes di sinagoga dan di lingkungan Yahudi. Tahun lalu, Mamdani membela slogan protes globalisasikan intifada yang digunakan pada protes kemarin. Bahkan nyanyian protes "Matilah IDF" muncul berulang kali pada protes di sinagoga. Hamas dan Israel berpotensi perang lagi di medan konflik Gaza. Prediksi itu muncul setelah serangan udara IDF bunuh komandan senior Hamas yang diidentifikasi Imad al-Shalim. Mengutip Tribun News pada 20 November, kabar itu menurut laporan dari sumber utama Wala pada 19 November 2025. Perlu diketahui, Israel telah melancarkan serangan terhadap sebuah gedung di kota Gaza. Akibatnya, Badan Pertahanan Sipil Gaza mengabarkan bahwa serangan Israel itu menewaskan total 22 orang warga sipil. Rinciannya, 10 orang tewas dalam serangan di selatan jalur Gaza sekitar Khan Younis, serta 12 orang lainnya terbunuh di utara jalur Gaza di wilayah kota Gaza. Bahkan dilaporkan jumlah itu termasuk membunuh komandan senior Hamas Imad al-Shalim. Dia adalah komandan batalion Hamas Zaitun dan wakil komandan brigade kota Gaza. Dari sisi militer Israel, mereka mengklaim menyerang target-target yang terafiliasi Hamas di seluruh wilayah Palestina, sekaligus sebagai respons terhadap Hamas yang diduga melepaskan tembakan ke arah wilayah tempat pasukan Israel beroperasi di Khan Younis. Israel terindikasi kuat telah menghancurkan perjanjian gencatan senjata Gaza. Kantor media pemerintah di Gaza mengabarkan bahwa Israel telah melakukan pembantaian dan perampasan tanah baru di Garis Kuning.
Mengutip Palestine Chronicle pada 20 November, kabar itu dikonfirmasi oleh kantor media pemerintah di Gaza, di mana pihaknya mengecam pembantaian baru Israel di sebelah timur kota Gaza. Juga tindakan penghancuran dan perluasan tanah secara sepihak di lokasi yang disebut zona kuning, di mana luasnya kurang dari setengah total luas wilayah jalur Gaza. Lantas kantor media pemerintah di Gaza menyatakan agresi Israel yang berkelanjutan itu sebagai pelanggaran nyata dan strategis terhadap gencatan senjata. Sementara itu faksi-faksi Palestina dengan suara bulat mengutuk agresi Israel yang kembali terjadi. Hamas mendesak para mediator khususnya Mesir, Qatar, Turki, dan Amerika Serikat untuk mengambil tindakan serius dan mendesak kepada Israel. Sementara Gerakan Mujahidin menegaskan bahwa pertumpahan darah yang terus berlanjut membuktikan pelanggaran Israel terhadap gencatan senjata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.